Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai. Selamat berjumpa kembali dalam satu tajuk Markombur. Kali ini kita berbincang dalam hal yaitu eksistensi pelaku UMKM Sumatera Utara di tengah kenaikan harga bahan baku pokok. Tentu hal yang luar biasa. Yang jelasnya gelaga batang gelaga, jangan tetak batang pepaya. Berjumpa kita berjumpa, tapi dalam hal yang bersahaja. Markombur, satu kata yang indah, berbicara apa aja boleh. Semuanya boleh kita bincangkan, semuanya boleh kita sampaikan. Kali ini kita berbicara kepada hal yang kondusif. Tentu pakar-pakarnya hadir di sini, karena berbicara kepada orang yang bukan pakarnya, kita akan tersesat. Nah, tahu bah kata orang Medan bilang jauh berjalan, kaki berdebu, malu bertanya, jalan-jalan. Nah, itu dia ya kan. Jadi panjang perjalanan. Iya, banyak perjalanannya. Jadi inilah dia. Baik, saya tidak sendiri. Belati, si burung belati, tangkap orang di para-para. Saya didampingi seorang wanita cantik. Sudahlah cantik, elok pula berbicara. Masya Allah, luar biasa Adinda saya sekali. Nur Hasanah. Silakan Terima Nur kasih Hasanah. Bang Munir. Ya, Ini saya semakin semangat nih kalau udah pasangan sama Bang Munir. Oh iya, Ya, ini harus. selalu digombalin tapi memang benar ya Bang Munir ya? Jangan digombali. Nggak digombalin, Enggak. tapi dipuji Agak gitu. digelitik sih. Digelitik Nah, aja. itu dia. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bang Munir dan tentunya bersama saya Nur Hasanah. Kali ini kita membahas seputar tema eksistensi pelaku UMKM Sumatera Utara di tengah kenaikan harga bahan baku pokok. Ini permasalahan yang mungkin banyak terjadi di masyarakat. Iya. Dan di sini kita akan bahas bersama narasumber yang sudah kita hadirkan. Tentunya sudah ahli di bidangnya masing-masing ya Bang Munir. Dan tentunya akan menjawab permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Untuk itu kami perkenalkan yang pertama ada Bapak Dr. Naslindo Sirait selaku Kadis Koperasi dan UKM Sumatera Utara. Selamat datang Bapak. Ini ada pantunnya loh. Iya, silakan Bang Munir. Judul lagu Si Kacang Kuru Ambil Batang Diremas-emas. Cakep. Tahun lalu kita jumpa sebagai kepala biro. Hari ini udah menjabati kepala dinas. Masya Luar biasa. Allah. Ini tahun ini Pak Alhamdulillah. Kadis ya. Nah. Nanti tahun berikutnya kita nggak tahu lagi nih rezeki Bapak nih ya. Insya Allah kita Semoga doakan. rezekinya juga kecipratan kita ya Pak Amin, Munir ya. amin, Amin amin, ya amin. Robbal Alamin. Ini luar biasa sekali. Nah di samping Pak Naslindo sudah hadir bersama kita Ibu Ujiana Sianturi Iya. selaku Ketua Asosiasi UMKM Sumatera Utara. Selamat datang Ibu. Ini luar biasa juga ini. Kalau Enak ya orang lihat bilang- fresh-fresh kayak gini ya Bang Munir ya. Kalau orang bilang kepek si batang kepek. Cakep. Jangan tetak si burung belati kata. Walaupun tugasnya begitu capek, tapi tak berubah wajah tetap cantik. Iya. Gimana Ibu? Alhamdulillah. Ini luar biasa. Iya ya. Nah, iya. Iya, makin semangat kita ya. Iya, makin semangat. Mengulik Jadi, lebih dalam tentunya harus, tentang harus. tema kita hari ini ya Bang Munir. Tentu dalam kebersamaan ini perlu hal kita juga ajak masyarakat dan pemirsa Benar TVRI banget. Sumatera Utara untuk dapat bincang-bincang bersama kami, untuk dapat nimbrung dalam dialog interaktif ataupun telepon interaktif, yaitu ke 0811 6100 386. Nur Hasanah, awak tak elok awak nanya duluan. Eloknya Nur Hasanah. Iya, Ah, betul jadi kali. istilah begini, mengalah kepada wanita lah. Iya, ladies first ya Bang Iya. Munir ya. Ini luar biasa sekali. Oke, untuk itu kita sebelum ke Pak Naslindo kita lebih ke Bu Ujiana terlebih dahulu ya. Bu, kita ingin melihat nih Bu sebelum membahas lebih dalam tentang bagaimana sih eksistensi pelaku UMKM Sumatera Utara di tengah kenaikan harga bahan baku pokok. Sebelum kita ke sana kita pengen tahu Bu sebenarnya perkembangan UMKM di Sumatera Utara itu seperti apa sih? Karena Ibu selaku Ketua Asosiasi UMKM Sumatera Utara. Kita pengen tahu perspektifnya seperti apa. Silakan. Terima kasih. Kondisi UMKM Sumatera Utara saat ini ya perlahan sudah mulai naik penjualan ya, tetapi benturan saat ini juga dengan harga
naik bahan baku ya sebelum dibahas nantinya ya jatuh bangun seperti itu. Terkadang si UMKM merasa lelah, bahkan ada sebagian ini saat ini sudah ada gulung tikar juga karena banyak masalah yang dihadapi ya. Bukan hanya usaha mikro saja, kecil menengah juga semuanya terdampak. Jadi kondisi UMKM saat ini ya jatuh bangun, perlahan naik tapi jatuh lagi seperti itu. Ya. Istilah Tahu bah lagu Megi, Je. Heeh. Jatuh bangun aku mendengarmu, ya kan? Tapi nggak apa-apa, namanya itulah upaya ya. Artinya kita harus bisa menseimbangkan apapun itu kondisi yang ada. Harus kita selaraskan untuk geliatnya UMKM. Nggak ada alasan lagi. Jadi bagi masyarakat Sumatera Utara hanya satu, rewan bagi kita bersama, prinsip bagi kita bersama, jangan mengeluh. Tapi berjuang, berjuang, berjuang. Insya Allah mudah-mudahan ada titik jalan keluar yang akan kita temui lebih baik lagi. Itu dia. Nah, kalau kita sudah mendengar dari Ibu Ujiana ya, kita ke Pak Naslindo. Pak, melihat dari apa yang sudah dikatakan Ibu Ujiana ini sendiri, apakah sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, Pak? Ya, baik. Tadi kita bicara ya, tema besarnya itu adalah eksistensi UMKM, khususnya dalam upaya atau di tengah-tengah gejolak kenaikan harga, kalaulah dikatakan seperti itu ya. Pertama, UMKM itu memang kalau kita lihat dari struktur pelaku usaha kita itu 99% pelaku usaha kita ini adalah UMKM. Jadi kalau bicara eksistensi ya sangat eksis di situ. Jadi yang menopang perekonomian Sumatera Utara itu adalah UMKM. Nah, hanya 1% sebenarnya yang usaha besar ya, yang dilakoni oleh usaha-usaha besar. Nah, persoalannya adalah di UMKM itu kompleks masalahnya kompleks. Tapi paling tidak ada 3 masalah utama dalam UMKM itu. Yang pertama adalah soal permodalan. Jadi 47% UMKM kita itu kesulitan dalam hal modal atau memulai usaha ya, untuk meningkatkan modal usaha atau sebagai modal dasar usaha. Yang kedua 35% itu soal pemasaran. Dan yang ketiga adalah sekitar 7,8% itu terkait dengan bahan baku. Nah, hari ini kita bicara tentang bahan baku. Kalau kita merujuk sebenarnya ke data-data BPS pada inflasi Agustus tahun 2023 ini, inflasi kita sangat terkendali ya, sangat-sangat terkendali. Jadi inflasi kita itu di Agustus itu hanya sekitar 2,7. Sementara untuk yang inflasi bahan pangan itu hanya sekitar 2,1. Nah, harga-harga beras, telur ya seperti itu juga bahan bakar memang mengalami peningkatan, tapi peningkatannya itu juga masih terkendali, hanya sekitar 1, untuk yang restoran ya, yang seperti akomodasi dan restoran itu hanya sekitar 1,8. Jadi pada bulan Agustus itu inflasi itu terkendali dengan baik. Nah, UMKM yang saya katakan tadi mengalami kesulitan di berbagai hal, terutama di 3 itu, khusus misalnya bahan baku memang dirasakan itu ya. Jadi pola UMKM ini kan banyak dia yang informal ya, yang dikerjakannya itu misalnya perseorangan atau dalam bentuk usaha dagang seperti itu ya, atau CP gitu. Nah, inilah yang menjadi problemnya sebenarnya. Nah, sekarang strateginya yang harus diubah. Jadi kita Pemprov sedang membangun sebuah kemitraan dari hulu ke hilir. Jadi di hulu itu pasti juga UMKM, terutama di sana banyak petani misalnya. Nah, di hilir itu hilirisasinya itu juga UMKM. Nah, kesulitan bahan baku ini harusnya bisa diatasi kalau dilakukan bermitra. Satu, jadi ada kepastian bahan baku, juga ada kepastian harga, dan juga ada kepastian waktu. Kapan dikirim, dalam jumlah berapa, dan juga harga berapa. Jadi dua-duanya menguntungkan. Yang kedua adalah memang harus dibangun sebuah skala ekonomi. Nah, kalau sendiri-sendiri itu memang menjadi tidak efisien. Makanya tadi kalau dibilang kesulitan, sebenarnya kalau angka BPS kan
tadi inflasinya hanya sekitar 1,8, masih kecil sebenarnya. Tapi mungkin kalau ditanya satu persatu UMKM itu kesulitan nggak? Ya kesulitan. Nah, tapi data makronya tadi sebenarnya hanya 1,8 kenaikan harganya itu. Karena itulah kita sebenarnya mendorong UMKM ini untuk berkoperasi. Jadi selain mereka bermitra tadi, mereka juga harus berkoperasi. Jadi katakanlah misalnya dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 atau dengan PP 7 tahun 2001 tentang kemudahan dan perlindungan UMKM itu dinyatakan bahwa mendirikan koperasi itu bisa 9 orang. Kalau dengan undang-undang yang lama kan dengan 20 orang gitu. Iya, Nah, banyak ini. 9 orang mereka berkumpul itu kan sudah cukup besar dari sisi permodalan dan juga partainya sudah cukup besar daripada mereka mengorder satu-satu gitu loh. Jadi itu kesulitan dan akhirnya menjadi mahal kalau dibagi dengan ongkos produksinya. Nah, membuat ini memang nggak mudah. Bagaimana mengumpulkan UMKM yang banyak tadi, yang jumlahnya sangat besar dan dia kerjanya itu sendiri-sendiri, usaha perseorangan, tunggal. Nah, kami dari Dinas Koperasi dan UMKM sedang mengupayakan itu, bagaimana mereka itu bisa berkoperasi bersama-sama sehingga nanti kita bisa mudah untuk melakukan kemitraan. Yang ketiga, kita juga sedang melindungi usaha-usaha UMKM atau koperasi yang benar-benar sudah hidup, jangan sampai dimasuki oleh usaha besar. Nah, ini sedang saya godok satu peraturan, tapi kami juga akan diskusi dengan pemerintah pusat. Mungkin kalau ini bisa kita dorong baru satu-satunya di Indonesia. Ini yang sedang saya coba upayakan di sekarang-sekarang ini. Misalnya ya beras misalnya. Beras hari ini kan banyak kilang-kilang padi yang sudah mulai tutup. Makanya kenaikan beras juga naik. Apakah karena produksi? Ya bisa jadi ada juga faktor produksi karena panen misalnya. Tapi kalau kita lihat di lapangan banyak kilang padi yang sudah tutup. Karena apa? Karena ada usaha besar disinyalir yang masuk langsung ke petani-petani untuk mengambil beras itu. Nah, ini satu sisi kita berpikir baik ya, artinya swasta ada yang mengusahakan beras. Tapi ke depan strategisnya itu tadi yang kecil-kecil bisa mati, yang besar nanti bisa menjadi pasar monopoli. Jadi kalau beras ini menjadi pasar monopoli ini kan berbahaya. Nanti seenaknya saja untuk menaikkan harga. Nah, ini yang kita coba lindungi. Jadi dalam PP 7 itu ada pasal yang menyatakan bahwa usaha-usaha yang sudah dikerjakan oleh UMKM atau koperasi, kalau itu sudah eksis, kalau bisa jangan masuk yang usaha-usaha besar. Nah, nanti kita akan coba, saya sedang berpikir apakah cukup dengan peraturan gubernur atau dengan peraturan daerah untuk itu. Jadi 3 hal itu yang kita lakukan. Di samping yang terakhir 4 tentu kami akan tetap memberikan bantuan-bantuan sarana produksi. Dengan demikian inputnya menjadi murah. Jadi kalau kita membantu mereka di sarana-sarana produksi termasuk biaya transportasi dan transportasi kan menjadi murah. Ya kira seperti itu yang dilakukan. Ini luar biasa. Tentu satu hal sikap pemerintah udah untuk secara arif bijak dapat menyelamatkan, dapat mengangkat UMKM sehingga menjadi satu unit lembaga usaha yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat dan di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Cuman di dalam kapasitas ini perlu kita tanyakan kepada ketua sendiri nih. Iya. Ketua Asosiasi UMKM Sumatera Utara. Sejauh mana kakak menstrategikan ini selaku asosiasi yang menaungi ini? Apakah artinya dapat diterima oleh seluruh anggotanya? Jadi ini kan perlu ada hal yang spesifikasi sehingga antara kakak dengan anggota tetap bersinergik. Anggotanya nanti berharap banyak tapi tak terkabul, tapi harapan kita bersama semoga dapat berjalan sebagaimana yang berkembang saat ini. Baik, silakan. Ya, terima kasih Bang Munir, Bang Ajana. Jadi selama ini kita sudah berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya dengan koperasi dan UKM yang membidangi UKM termasuk juga dengan Disperinda. Jadi dampak yang kita terima ada dampak ekonomi, ada dampak ekonomi sosial juga. Nah, sebagian UMKM bisa menerima
bagi yang masih mampu, bagi yang masih memiliki modal ya, sebagian tidak. Dalam arti tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Kadis Koperasi terkait permasalahan UMKM yang utama itu adalah selalu modal usaha. Ya. Tetapi di permodalan usaha itu UMKM juga banyak kesulitan dalam arti selama COVID, pasca COVID banyak yang bermasalah di perbankan sehingga kita tidak memenuhi syarat anggota-anggota kita itu untuk mendapatkan pinjaman KUR yang sudah digelontorkan pemerintah besar-besaran. Ini juga akan menjadi kendala untuk ekonomi si UMKM. Nah, seperti saat ini yang sangat terdampak adalah di kuliner ya. Contohnya kayak cabai itu sampai berapa ya 50.000 per kilogram, dalam arti sebagai dampak sosialnya ya kita lihat yang biasanya kayak secara pribadi mungkin kita suka makanan yang sangat pedas-pedas ya. Benar. Sosialnya ya Seleranya kita orang mengurangi Sumatera jadinya Utara ya? sedikit orang Sumatera Utara. Nah ini juga sangat mengganggu kelangsungan ekonomi UMKM karena di UMKM sendiri umum itu kan termasuk juga dengan kuliner, tapi yang sangat berdampak itu saat ini sangat terganggu dengan bahan-bahan dasar seperti tadi kalau kuliner itu pasti ada misalnya beras ya. Betul. Ini juga si UMKM itu sangat benar-benar kesulitan, butuh juga dengan kolaborasi dukungan dari pemerintah. Memang selama ini kita sudah didukung oleh pemerintah, tapi maunya lebih lagi khususnya untuk permodalan usaha tadi yang dijelaskan oleh Pak Naslindo. Di mana ini nanti, bagaimanakah? Jadi kalau kita sudah memberikan syarat ke bank, ketika dicek BI bermasalah semuanya di stop, ini sangat menjadi masalah besar itu Pak Munir. Ya, kita pahami dengan kondisi yang kemarin tuh, pandemi itu. Flashback ya ke tahun Artinya 2019. memang ada problem. Banyaknya kredit macet dan sebagainya, ini menjadi blacklist bagi pengusaha sendiri yang Dampak. terindikasi atau terimbas terhadap macetnya kredit ini. Ya demikianlah situasi yang berkembang saat ini. Tapi kita tak boleh patah semangat. Kita tidak boleh kehilangan akal. Kita tidak boleh kehilangan modul untuk bersama maju kembali membangkitkan ekonomi kita. Pemerintah kapanpun, dimanapun Anda berada, tetap memperhatikan itu untuk membangkitkan usaha Anda agar geliat usaha ini dapat membantu masyarakat di sekitar kita bersama. Tentu satu hal yang paling bahagia ini, gelaga batang gelaga jangan ditebang si batang timun. Cakep. Walaupun kita bicara dengan berbahagia, tapi jangan lupa kita dengarkan musik sambil minum. Iya, Ini dia. untuk itu Ayo silakan adikku Indri, Home. mainkan. Ya pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami cintai dan kami sayangi dimanapun Anda berada. Tentu satu kebijakan, kita berharap bersama semoga kita dapat bergeliat dan usaha dalam bentuk apapun tidak mengurangi rasa pesimis kita. Tapi meningkatkan, membangkitkan rasa semangat kita untuk tetap berjuang dan berusaha sehingga perekonomian baik individu maupun secara kelompok dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Benar sekali Bang Munir. Dan tentunya dari segala macam perbincangan Betul. kita ini kita pengen tahu sih sebenarnya seberapa Iya. besar peranan UMKM ini untuk perkembangan ya pensuplai kemajuan negara Indonesia kita sendiri, Betul. terkhusus di Sumatera Utara. Untuk itu kita ingin ke Pak Naslindo selaku Kadis Koperasi dan UMKM untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan Pak. Ya, tadi kan sudah disinggung soal permodalan tadi ya. Memang pada saat pandemi Covid ya banyak juga perusahaan-perusahaan yang penjualannya menurun bahkan ada yang tutup usaha gitu. Nah, tapi sejak tahun 2022 kan kita sudah mulai pulih ya. Nah, dari mana kita tahu pulih? Ya, salah satu pembiayaan juga meningkat ya. Jadi kalau kita lihat angka KUR tahun 2022 itu KUR kita itu meningkat sampai 18 triliun. Dari sebelumnya tahun 2021 hanya 14 triliun gitu. Jadi terjadi peningkatan.
Lalu kita lihat misalnya dari bagaimana kemampuan dari UMKM itu untuk mengembalikan kreditnya ya, NPL-nya juga cukup rendah, di bawah 3%. Itu kan cukup baik sebenarnya, bahwa memang masih ada yang macet ya, tapi pada umumnya cukup baik. Kalau dibandingkan dengan pembiayaan kepada corporate ya, kepada usaha-usaha besar, justru UMKM itu cukup baik gitu. Nah, pun demikian pemerintah juga punya program restrukturisasi. Jadi bagi UMKM yang katakanlah tersendat pembayarannya dan ingin mendapatkan pembiayaan baru, nah ini bisa didiskusikan. Silakan aja nanti datang ke perbankan ya, di mana untuk mengambil pembiayaan kredit tersebut, misalnya seperti kita punya Bank Sumut misalnya. Nah dibicarakan di situ. Tentu akan dilihat lagi kemampuan dari usahanya itu untuk membayar itu. Nah, selain daripada program restrukturisasi tadi itu, kita juga dari Kementerian Koperasi dan dari kita ada juga namanya lembaga pembiayaan dana bergulir. Nah, jadi bagi UMKM yang mau mengakses atau koperasi yang mau mengakses itu ya bisa dimanfaatkan. Nah, pada intinya sebenarnya kekuatan kita itu kan ada pada diri sendiri. Walaupun misalnya pembiayaan dari luar itu penting. Salah satu yang menjadi modal dari UMKM itu bangkit itu kan spirit, fight spirit ya, yang ada di dalam para pengusaha-pengusaha itu. Jadi bagaimana mereka menghadapi tantangan. Tantangan ini satu sisi kita pikir baik juga ya, bisa menjadi vitamin pembelajaran bagi pelaku-pelaku usaha supaya mereka bisa bertahan dan mereka bisa bangkit dan bahkan mungkin berkembang. Jadi secara tidak langsung mereka sedang mendapatkan kuliah atau sekolah dari seluruh peristiwa katakanlah gejolak ekonomi, krisis dan lain sebagainya, bagaimana mereka bisa bertahan dan mereka juga bisa ekspansi. Makanya kita mendorong UMKM ini bisa mereka berkooperasi. Karena selain tadi akses pembiayaan dari luar itu, sesungguhnya kalau mereka berkumpul kan modalnya kan bisa menjadi besar. Tapi kalau hanya satu orang tentu terbatas. Nah kalau misalnya satu orang punya 10 juta, kalau mereka 20 orang kan sudah 200 juta. Tinggal nanti siapa yang pertama ini yang akan menggunakan. Nanti SHU-nya juga akan mereka nikmati secara bersama-sama. Memang ini sekali lagi tidak mudah ya. Kami sedang mendorong kalau UMKM mau kuat ya harus berkooperasi. Gitu. Itu ya. Solusinya ya Pak? Solusinya seperti itu. Karena kalau dia sendiri-sendiri, dia tidak akan mungkin bisa melawan kekuatan modal yang sangat besar. Kapitalis yang sangat besar itu. Nah kesadaran ini memang berat ya, karena tidak mudah orang mau berkumpul usaha bersama begitu ya. Nah tapi kalau kita nanti terus seperti ini, maka satu-satu nanti ini akan tumbang. Nah ini yang sedang kami perkuat kelembagaannya. Jadi target kami ke depan, bagaimana membuat yang informal menjadi formal. Yang kedua, kalau formal badan hukumnya apa? Jadi silakan yang mampu kuat itu dengan PT misalnya. Tapi yang kecil-kecil yang tidak mampu, mereka harus bersama-sama ya badan hukumnya itu koperasi. Nah dengan koperasi ini tadi seperti LPDP bisa kita bantu, kita dukung, dan juga dari pemerintah bisa juga kita bantu dari sisi misalnya sarana dan prasarana yang mereka perlukan. Jadi pada intinya UMKM ini harus kita perhatikan. Kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara melihat UMKM ini adalah ekonomi kerakyatan. Jadi kalau kita membantu UMKM, kita memberdayakan UMKM, kita melindungi UMKM, itu kita sedang melindungi rakyat kita, sedang menyehatkan ekonomi kita. Jadi ibarat piramid seperti ini ya. Piramid itu kan yang dasarnya ini yang banyak ya. Yang di ujungnya itu hanya 1% yang saya katakan tadi usaha besar. Tapi yang besar yang di bawah ini adalah usaha kecil menengah, bahkan ada yang mikro. Yang masalahnya itu tadi produktivitasnya sangat kecil. Jadi jumlahnya besar, 99%, tetapi produktivitasnya atau kontribusinya masih kecil. Kalau misalnya kita bisa meningkatkan 20 juta saja, kita naikkan misalnya pendapatan mereka, dikali sekian puluh juta, maka ekonomi kita akan besar. Jadi kalau mau membuat ekonomi Sumatera Utara tumbuh, berkualitas, dan berkelanjutan, maka yang harus kita intervensi itu adalah pelaku-pelaku usaha UMKM. Seperti itu. Luar
Luar Baik. biasa. Ternyata pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak sekedar menerbitkan, mendirikan, tapi juga memperhatikan dan memperjuangkan. Tapi bagi kita masyarakat juga harus sadar bahwasannya usaha perlu izin, usaha perlu kelengkapan legalitas. Tentu bagi kita yang punya usaha, jangan lupa nomor induk berusaha harus kita NIB terima. ya. Tanpa Itu sangat- ada itu, iya. omong kosong kita bisa mendapat bantuan. Tanpa ada itu, omong kosong bank bisa memberikan garansi kepada kita untuk mendapatkan Betul. kredit. Nah, jadi sekedar ingatan bagi kita bersama, jangan lupa berusaha. Kalaupun kita tidak masuk operasi, ada lagi namanya KUB, kelompok usaha bersama. Silakan berikan kebersamaan untuk maju bersama dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara bersama-sama. Ini tujuan Hebat. utama. Benar, karena tentunya Iya. kebijakan dari pemerintah ini juga banyak syarat dan ketentuan Iya. yang harus dipenuhi ya Bang Munir. Salah satunya tadi ada nomor izin berusaha Usaha. ya, itu sangat menentukan untuk mendapatkan fasilitas yang diterima Betul. dari pemerintah itu sendiri. Ini sangat luar biasa sekali. Iya. Nah, kita ke Ibu Ujiana ya. Bu, kita tadi sudah di awal membahas seputar perspektif Ibu melihat bagaimana sebenarnya perkembangan dari para pelaku UMKM itu sendiri. Nah, kalau melihat tadi kondisinya kan ada yang jatuh bangun seperti itu ya Bu. Sebenarnya apa sih permasalahan ataupun tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha kecil menengah tersebut dalam mengembangkan usahanya Bu? Ya, terima kasih. Jadi yang menjadi tantangan memang kita sudah mendapatkan ya beberapa UMKM 50 sampai 100 juta tanpa agunan. Ya, ini sudah didapatkan. Tetapi karena pengembaliannya sangat sulit ya, karena daya beli apalagi saat ini masih belum, geliatnya itu masih belum ya meningkat, masih tetap berjalan tapi agak lambat ya. Itu karena daya beli itu sehingga pinjaman KUR UMKM itu jadi sulit untuk mengembalikan. Itu juga menjadi masalah, itulah menjadi tantangan UMKM. Beberapa pelaku usaha yang bergabung di komunitas kita itu sudah sampai tahun ini ada sekitar 40% mendapatkan pinjaman KUR untuk permodalan usaha. Tetapi di lapangan itu sangat berbeda bagaimana untuk mengembalikan. Memang akses pasar ada, pangsa pasarnya yang sulit ya. Memang pemerintah membuka akses itu, hanya membuka. Nah, pangsa pasarnya itu di mana gitu. Jadi si UMKM juga itu menjadi kendalanya. Jangan hanya membuka akses pasar, tapi pangsa pasar juga harus bisa dibuka. Memang mau tidak mau si UMKM itu harus tetap berjuang, bukan harus meminta pertolongan pemerintah terus. Pemerintah itu sudah sangat peduli, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Apalagi saat ini dengan Pak Naslindo, Kadis Koperasi dan UKM yang juga seorang ekonom, mungkin akan lebih maju lagi UMKM dengan kepedulian beliau, mungkin akselerasinya UMKM itu untuk lebih bangkit lagi, bersinergi lagi akan meningkat. Ini harapan para UMKM supaya si UMKM Provinsi Sumatera Utara sejak dari Covid, pasca Covid sampai saat ini harapan kita bisa bangkit kembali, mendapatkan sinergi baru untuk berproduksi itu, Bu. Ada yang menarik disampaikan kakak ini. Tidaklah kami selamanya meminta terus kepada bantuan kepada pemerintah provinsi. Kalaupun kakak minta, nggak ada salahnya kak. Memang pemerintah lah yang tempat minta memfasilitasi bantuan. gitu ya. Tak ada lain. Nah, itu dia. Jadi tak ada istilah tak apa. Artinya kakak nggak usah takut. Agak lihat aja orang bapak kita ini. Kan? Nah, jadi datangi aja, jangan bosan-bosan. Iya. Itulah dia yang namanya usaha. Tak ada lain. Kita tak boleh artinya patah semangat untuk berusaha. Kapanpun, dimanapun, jangan takut. Jangan takut. Tapi satu syarat. Perbaikilah manajemen. Iya, itu yang strategi manajemennya harus diutamakan ya. Jangan nanti uang masuk, uang keluar tak jelas. Totonya mana ini begaduh pula gitu ya kan. Nah, jadi, Ada satu lagi Nah, Bang iya. Munir Oke, yang silakan saya lupa ditambahkan. menyampaikan. Saat ini kan kita melihat sedang maraknya penjualan online. Benar. betul. Nah, penjualan online ada juga barang impor. Ini sangat merugikan UMKM. Jadi sering saya mengikuti penjualan online tersebut. Saya telepon, punya izin nggak?
izinnya seperti apa, legalitasnya, punya nomor induk berusaha atau enggak. Ya. Misalnya kalau penjual online itu ditunjukkan NIB NIB, nomor Iya, sekian betul. gitu. Jadi ini kan merupakan tantangan juga terhadap pelaku UMKM. Bagaimanakah pihak pemerintah, khususnya dari Dinas Koperasi dan UKM menyikapi ini supaya yang penjualan online itu, karena mereka itu tanpa NIB jelas-jelas mereka itu tidak bayar pajak. Ini kan sudah merugikan negara, khususnya mengurangi PAD Sumatera Utara. Itu sih Bu. Baik. Tapi yang saya dapat informasi, sekarang yang untuk online pun lagi diregistrasi pemerintah Didaftar untuk ulang ya? juga bukan didaftar ulang aja. Artinya biar supaya mempunyai kewajiban terhadap restitusi ke negara. Karena juga mereka mengambil manfaat kepada masyarakat Sumatera Utara. Nah, jadi itu mudah-mudahan ini terkabul, apa harapan Ibu terkabul. Cuman satulah usaha yang paling gitu, kearifan lokal jangan lupakan. Ekonomi kreatif Itu iya, artinya kenapa? Hal itulah yang paling membuat kepertahanan ekonomi kita kuat. Yang lain kolaps, ternyata kearifan lokal itu tetap secara kekeluargaan utuh. Nah, ini dia kebanggaan kita. Luar biasa. Tentu kebahagiaan ini adalah kebahagiaan kita bersama, kebahagiaan masyarakat Sumatera Utara. Tapi jangan lupa, banyak hal yang harus kita penuhi untuk kita meningkatkan usaha. Salah satu kedisiplinan dalam administrasi, dalam manajemennya. Benar. Kadang-kadang lupa, lembaga satu usaha, lupa dia manajemen itu adalah merupakan tulang punggung, dasar kekuatan untuk Benar maju banget. berkembang. Banyak fasilitas yang diberikan negara, tapi Iya. tidak semerta-merta itu hanya diambil saja gitu Betul. ya. Banyak kriteria yang harus dipenuhi, sepertinya surat izin, mungkin administrasian gitu. Mungkin pelaporan hasil yang dijual juga masuk ke dalam pendataan di Kadis Perindak itu sendiri ya Pak ya. Ya, ya. Iya. Tentu hal ini juga katakanlah saya makai uang itu harus wajib saya kembalikan untuk disalurkan kembali kepada benar. rekan-rekan usaha kita lainnya. Jadi tidak kembali kepada statis kepada kita kan. Iya. Kasihan dong kawan-kawan yang lain kan Iya, itu jadi dia. ayo dong demi menyehatkan keuangan negara ya, meningkatkan fasilitas yang ada, tentunya kita harus membayar pajak, Betul, membayar izin usaha. betul. Jadi banyak yang harus kita sadarkan terlebih dahulu kepada diri sendiri Betul, seperti itu ya Bang betul, Munir. betul. Kedisiplinan itu sangat penting. Benar. Satu hal yang perlu kita tanyakan kepada pemerintah juga kepada Bapak Kadis. Oke, Ini luar silakan biasa. Bang Munir. Apa bilang? Dengan presentasi tadi 47% masalah modal usaha, Oke. 35% masalah pemasaran, 7,8% masalah bahan baku. Artinya formula apalah untuk dapat mengangkat ini sehingga tidak ada kendala, walaupun ada tapi tetap berjalan secara maksimal. Ini dia Pak yang paling utama. Kan itu kan? Oke, silakan Pak. Pertama memang kita harus benahi data ya. Jadi sekarang saya coba dalam waktu yang cepat ini untuk membenahi data. Jadi UMKM kita itu sangat banyak, fluktuatif. Hari ini dia berusaha, besok bisa tutup usahanya. Betul. Ya. Nah sekarang kami coba, pemerintah pusat sebenarnya sudah mulai melakukan pendataan. Tapi kita dari Pemprov juga akan membuat sebuah pendataan, paling tidak untuk UMKM yang dibina. Sehingga nanti jelas berapa UMKM ini, mana yang masih informal, mana yang sudah formal. Kalau belum masih informal, kita dorong supaya mereka punya nomor induk berusaha. Lalu ke depan tentu dengan adanya data ini, kita akan bina mereka. Kita akan tahu nanti kalau kesulitannya itu di permodalan, maka kita akan dorong perbankan untuk menyalurkan pembiayaan kepada mereka, dan kita akan monitoring bagaimana pengembaliannya, apakah lancar atau tidak lancar. Nanti kalau misalnya itu persoalannya adalah pemasaran, kami sedang merencanakan dua, yaitu pasar digital dan juga pasar konvensional. Hari ini kan untuk pasar digital ini 62% masyarakat Indonesia sudah belanja secara online. Jadi kalau ada 100 orang dalam seminggu pasti 62 orang itu belanja online, GoFood, termasuk transportasi dan lain sebagainya. Dan trennya ini akan meningkat ke depan. Karena itu UMKM ini mau tidak mau kita harus dorong untuk masuk di pasar digital ini melalui e-commerce, termasuk e-katalog kami, Bela Pengadaan itu sudah harus digital.
Dan dengan demikian mereka bisa memasarkan seluruh produk-produk mereka itu secara online. Gitu. Nah, tapi kami juga akan merencanakan pasar fisik yang konvensional. Jadi kami sedang memetakan lokasi-lokasinya sehingga nanti kita akan coba ini bukan seperti pameran ya, bukan. Ya, Kalau betul. pameran itu kan sangat intensitasnya juga kecil ya, sedikit ya, dalam misalnya hanya seminggu seperti Peresu kemarin. Tidak. Jadi ini memang akan menjadi reguler, misalnya kita buat di satu tempat, ada lokasi yang strategis, tetapi UMKM-nya kita hadirkan di sana. Dan tentu mereka juga akan bisa, pembeli juga masih, pembeli kita ini, konsumen kita ini kan masih banyak juga yang pengen melihat langsung, datang ke belanja kuliner atau belanja-belanja yang lain. Yang fundamental, yang strategis juga yang sedang kami pikirkan adalah bagaimana juga mereka masuk di pasar retail modern. Jadi ini sedang saya pelajari misalnya di Alfamart, di Indomaret, di perusahaan di retail modern misalnya itu harusnya ada space untuk produk-produk UMKM. Jadi produk-produk kita itu baik makanan, minuman, pakaian itu sudah cukup baik. Kami punya galeri ya. Kita itu Pemprov Su itu punya galeri Plut yang di Gatot Subroto itu. Saya datang kemarin ke sana, pengunjungnya masih terbatas. Nanti akan kita promosikan, tetapi yang maksud kita adalah kalau ini bisa masuk di pasar-pasar retail modern tadi itu, yang dimana sekarang pengunjung kan udah pasti pergi ke Alfamart, Indomaret untuk membeli keperluan-keperluan sehari-hari mereka gitu. Nah kalau itu ada di situ, maka masyarakat akan mudah untuk membelinya. Nah ini data ini penting, jadi data tentang pasar digital maupun juga pasar konvensional tadi, termasuk tadi persoalan-persoalan yang dialami oleh UMKM soal pemasaran tadi. Kalau masalahnya di bahan baku itu tadi, kita akan membuat sebuah integrasi hulu hilir, jadi UMKM ini misalnya dia memproduksi tas kulit. Nah berarti dia kan membutuhkan bahan baku utamanya itu adalah kulit, peternak kulit gitu ya. Nah, ini yang akan kami hubungkan. Nah, tentu itu tadi dalam partai yang besar supaya skala ekonominya. Jadi, saya pikir dari setiap persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Nanti kita akan bina mereka, kita akan berdayakan mereka, dan juga kita akan fasilitasi para UMKM. Tapi poinnya sebenarnya itu tadi memang perlu sebuah data supaya berkesinambungan ya. Jadi, ukuran outcome-nya itu nanti adalah apakah pemerintah berhasil bukan dari segi jumlah UMKM yang bertambah, tapi apakah dia naik kelas. Jadi kalau dulu dia misalnya mikro naik menjadi kecil, yang dari kecil naik menjadi menengah. Dari mana kita tahu dia naik? Omsetnya bertambah. Kira-kira seperti itu. Kalau itu terjadi maka berhasil kita pemerintah melakukan pembinaan kepada UMKM. Oke. Sedikit, Ini luar Bang biasa. Munir. Ya. Oke, Tadi silakan disinggung oleh Pak Naslindo tadi masalah retail ya, kerjasama dengan retail seperti waralaba ya. Jadi pengalaman kita selama ini memasukkan produk di retail tersebut, sistem konsinyasinya sangat lama. Itu si UMKM kan butuh modal besar untuk itu. Nah, jadi saya pengalaman kita masukkan kopi ya, rusak sedikit itu kan di retur itu. Iya. Itu pun setelah 2 bulan baru dikembalikan, nggak bisa dipakai lagi. Ini menjadi kendala juga bagi UMKM. Terkadang kita itu berpikir, siapa sih yang diperhatikan? Apakah UMKM yang peduli dengan retail atau retail dengan peduli UMKM? Itu Pak Nas yang biasa kami alami ya. Terlalu lama pembayaran. Itu menjadi kendala kalau untuk di retail, untuk menjadi pangsa pasar si UMKM. Itu. Baik. Artinya siapakah yang lebih peduli? Retailnya atau UMKM-nya. UMKM-nya? Benar. Saya pikir dua-dua harus peduli. Tak Bermitra. boleh nggak sih? Bermitra ya, dengan- berkolaborasi ya. Oke lah, kalau begitu inilah enaknya berbicara, tapi kalau ambil batang di para-para, Cakep. tentu pula jangan terbang indah si burung Asik, melati. Banyak pun kita elok berbicara, kembali kita mendengarkan musik. Iya, ya semakin Silakan, enjoy lagi Indri. kita ya. Untuk itu silakan home band.
Ya, selamat sore. Tetap bersama kami TVRI Sumatera Utara, khususnya kepada seluruh pemirsa dan pencinta setia yang kami sayangi dan kami cintai untuk TVRI Sumatera Utara. Tetap bincang-bincang kita dalam tajuknya Markombur. Tema utama kita adalah tetap masalah UMKM, masalah persoalan harga bahan pokok yang mulai pelan-pelan merambat naik. Benar. Tentu satu hal yang paling bahagia akan awak tanyakanlah pula kepada Bu Ujiana ini. Iya, Ini silakan, kenapa? Bu Munir. Kalau nggak salah, Bu, tanggal 13, 14, 15 Oktober 2023 nanti itu merupakan satu hari yang bersejarah untuk Sumatera Utara karena dipusatkan di sini Hari Kopi Internasional. Wow, keren banget. Jadi yang mau tahu juga sejauh mana kesiapan daripada pencinta kopi, pengusaha kopi dan semua yang dalam bentuk UMKM tadi Benar banget. untuk memeriahkan hari ini. Jadi awak mau dengar juga apakah temanya tepat atau tidak. Kan kita mau tahu ini mengambil Silakan, tema Ibu. apa, Bu, Ya, kira-kira. baik, terima kasih. Bukan hanya pencinta, penikmat, peminum, trader, Iya, ya, iya. bahkan petani. Jadi acara kita di tanggal 13, 14, 15 Oktober di Universitas Sumatera Utara dengan tema Gerakan Fair Trade Nasional. Dalam arti seperti apakah fair trade itu? Ini nantinya ada diseminarkan berkeadilan untuk kesejahteraan petani kopi. Kebetulan acara ini kita khususkan masih komoditi kopi. Untuk semua komoditi bisa, tetapi hanya untuk kopi dulu. Karena kebetulan ya bersamaan di sini dengan Pak Nas, fair trade itu berhubungan dengan koperasi. Kenapa? Karena nanti seperti apakah si petani kopi itu mendapat keadilan dari trader atau si importir itu, Bang Munir. Nah, ini luar Oke, biasa. luar biasa sekali. Ibu buka stand juga di situ. Iya. Sudah pasti. Iya. jadi Ini kita- juga membuka secara umum ya, Bu ya? Iya. Seluruh UMKM juga bisa bergabung. Luar sana. Oke. Nanti kalau Ibu buka stand kita kunjungan. Pak. Iya, mana tahu dapat Mau kopi tuh- gratis ya. Ya bukan gratis, jangan salah. Bukan gitu. Kita mau tahu sejauh mana kepedulian ibu kita ini untuk Terhadap memperjuangkan. para pelaku UMKM luar itu biasa dia. sekali. Ini Baik, luar kita biasa. sekarang ke Pak Naslindo Silakan, ya. silakan. Pak, terkait dalam regulasi ataupun kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan para UMKM itu tersendiri untuk kesejahteraan perekonomian di Sumatera Utara, apakah ada nih Pak kebijakan terbaru atau program-program yang akan dilakukan untuk di tahun depan, Pak? Silakan. Ya, jadi sekarang ada ketentuan ya bahwa seluruh produk-produk makanan, minuman dan sembelian itu wajib harus sertifikat halal. Ya. Dan itu nanti batasnya itu diberikan sampai tahun depan, kira-kira September atau Oktober tahun 2024. Nah, karena itu bisa kita bayangkan begitu banyaknya ragam varian dari makanan, minuman yang dihasilkan oleh UMKM ini, kalau tidak bersertifikat halal tentu ini tidak layak untuk diedarkan. Nah, karena itu kami dari Dinas Koperasi UMKM, kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang berupaya mendorong seluruh UMKM. Kami sedang mengajak dengan berbagai stakeholder yang juga melakukan sertifikasi dan penyuluhan, fasilitasi supaya ini kita percepat. Jangan sampai nanti ada produk-produk UMKM kita itu yang tidak bersertifikat halal. Mereka akan rugi. Dan kalau semua ini sudah bersertifikat halal, maka kita makanan, minuman yang kita makan ini menjadi sehat dan menjadi berkah. Nah, karena itu pada kesempatan yang berharga ini juga kami sampaikan, ayo para UMKM daftarkan produk-produk saudara, datang ke Dinas Koperasi, datang ke lembaga-lembaga resmi untuk melakukan sertifikasi halal supaya ini bisa kita lakukan sertifikasi ini dengan cepat dan nanti pada tahun 2024 seluruh produk-produk kita ini menjadi halal dan ini akan bisa meningkatkan perekonomian Sumatera Utara. Baik, luar Luar biasa biasa. sekali ya. Ini sekaligus closing statement Closing nih statement. dari Ibu Pak dari Naslindo. dari Ibu apa kira-kira closing statement-nya silakan, untuk Bu. Ya, seluruh para pelaku UMKM yang ada di Sumatera Utara, saya hanya menambahkan tadi yang Ya. disampaikan oleh Pak Naslindo, bukan hanya halal, termasuk juga izin edar, ya, supaya tidak menyalahi undang-undang. Memang Betul. saat ini mengurus perizinan halal itu gratis.
Hanya saja kendalanya itu masalah di dapur produksi, sehingga si UMKM itu sering tidak lulus untuk mendapatkan halal ya. Apalagi ada yang kaum minoritas. Iya. Karena untuk mengurus halal itu harus ada penjamin dari lembaga yang di luar yang muslim, harus ada penjamin, sehingga ini juga untuk menyulitkan bagi yang bukan muslim. Nah, ini juga perlu harus disikapi seperti apa nanti supaya si UMKM yang produk pangan bisa mendapatkan halal tanpa ada rintangan lagi. Terkadang kalau sudah ada kemarin itu solusi membuat satu rumah produksi, one brand, one product itu memasuk daripada si UMKM, tetapi kalau sudah rumah produksi bersama ini tidak bisa lagi dipakai merek masing-masing. Ini akan menjadi kendala. Jadi kepada pelaku UMKM dimanapun berada tetap semangat mengurus perizinan, Dan izin legalitas usaha masing-masing supaya kita bisa mendapatkan pangsa pasar yang maksimal. Terima Baik, kasih. luar biasa sekali. Terima kasih juga nih Ibu atas closing statement yang sangat luar biasa ya. Ini dapat membuka wawasan para pemirsa yang ada di rumah tentunya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih Bu Ujiana dan Pak Naslindo Terima kasih. ya Ya, sudah sama-sama. berbagi informasi Pak di Munir, Markombur makasih. Ya, ya. sama-sama. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan Markombur dari awal hingga detik ini, sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat ya Bang Ya. Munir ya, dan dapat mendapat informasi kita bersama. Untuk itu saya Nur Hasanah dan rekan saya Haji Munir Nasution, satu pesan indah. Kita harus tetap bersama dalam membangun kebersamaan untuk meningkatkan ekonomi kita. Khususnya ekonomi kreatif yang berkembang saat ini, UMKM kita yang berkembang saat ini. Baik. Bersama kami, tak lain tak bukan, kalau belah katakan belah. Jangan Cakep. dibelah si batang jati. Berpisah kita boleh berpisah, tapi tak berpisah di dalam hati. Oke, Iya. terima kasih sebelumnya. Sampai bertemu kembali di acara Markombur selanjutnya. Silahkan Home Band.